Terima kasih atas masukannya dari Ayla, dari Paham, Dr. Henry, Dr. Wido, Prof. Eis. Saya dulu pernah beberapa kali melakukan advokasi juga bersama Paham dengan Pak Zainuddin Paru waktu itu ya. Kita membela mahasiswa kami. Entah Bu Nurul sudah ikut juga bergabung dengan kita atau belum, saya agak lupa. Tapi saya menghormati pandangan yang disampaikan dalam RDPU ini. Ya tentu nanti dalam pembahasan kita akan letakkan pada kamar pembahasannya masing-masing yang relevan. Kalau kata Descartes ya, filsuf Prancis dalam bukunya Discours de la Méthode, kita harus clara et distincta. Jadi harus terang dan terpilah-pilah. Nah, saya mau menyampaikan soal kamar nih tadi, soal pemilahan ini tadi. Jadi begini, dulu ketika sebelum saya menjadi anggota DPR, saya mengabdi di Lembaga Bantuan Hukum. Ketika baru lulus, masih menjadi asisten pembela umum waktu itu, langsung dihadapkan untuk menangani kasus perkosaan di taksi waktu itu yang sempat ramai. Nah, ketika itu saya cukup terkejut karena ternyata hukum tidak seperti yang saya pelajari di bangku kuliah. Hukum yang ada tidak mampu untuk melindungi korban. Korban harus mengalami trauma ketika dia harus berhadapan dengan hukum. Dan itu menurut saya suatu fakta yang saya hadapi sebagai suatu pengalaman yang menunjukkan bahwa memang saat ini hukumnya masih belum cukup untuk melindungi korban, ya, agar tidak menjadi trauma lagi dan sebagainya. Kemudian peran negara untuk melakukan pemulihan pun juga belum ada. Nah, dari fakta-fakta itu maka menurut saya menjadi penting kita untuk mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Kalau contoh yang terakhir misalnya kasus Baik Nuril, ya, beliau ini menjadi korban kekerasan seksual ketika mau melakukan pembelaan diri, akhirnya malah beliau yang menjadi tersangka dan terdakwa sampai harus turun gerasi dari presiden untuk memenuhi keadilannya. Nah, kalau kita bicara soal clara et distincta tadi, pemilihan-pemilihan tadi, kita dulu ketika belajar hukum di Fakultas Hukum, kita diperkenalkan awalnya itu dengan pelajaran PIH dan PHI namanya, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Nah, di situ kita belajar mengenai tata hukum atau Rechtsorde dalam bahasa Belanda, yang berarti susunan hukum atau memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Nah, dalam tata hukum kita juga mengenal klasifikasi hukum yang berjenjang dan banyak lagi variannya. Nah, kalau di biologi itu ada namanya klasifikasi taksonomi, ya, yang di dalam hukum juga kita bisa terapkan, ya, mulai dari regnum, kingdom, ya, kemudian di bawahnya ada phylum, ada klasis, ada ordo, ada familia, ada genus hingga spesies. Ya, kalau manusia misalnya regnumnya animalia, filumnya chordata dengan subnya vertebrata, tulang belakang, ya, klasisnya mamalia, ordonya hominidae, genusnya homo, spesiesnya sapiens. Nah, dalam konteks RUU PKS ini, kalau kita tempatkan hukumnya itu sebagai regnum, hukum publik kemudian kita tempatkan sebagai filum, lalu hukum pidana dalam arti luas sebagai klasis, sementara ordonya berupa ordo gabungan antara hukum pidana dalam arti sempit yaitu mengenai delik, kemudian ada hukum acara pidananya, ada hukum pembuktiannya, ada viktimologi dalam konteks perlindungan korban, ada penologi soal tujuan pemidanaan, ada tanggung jawab negara dalam melakukan pencegahan, pendidikan, dan pemulihan. Maka yang menjadi familianya ini adalah kekerasan. Sementara genusnya yang lebih spesifik dari kekerasan itu yang dimaksud adalah kekerasan seksual. Spesiesnya apa? Spesiesnya adalah jenis-jenis kekerasan seksual yang nanti akan mau diatur dalam RUU ini. Nah, yang perlu digarisbawahi, familianya ini sebenarnya kekerasan. Karena tadi kan kita dari narasumber mempersoalkan nomenklatur kekerasan. Walaupun oke lah kalau kita butuh nanti perubahan tidak jadi masalah. Tapi saya ingin menjelaskan kenapa pilihannya menjadi kekerasan. Karena familianya adalah kekerasan. Bukan soal perkawinan, bukan soal hubungan antara laki-laki perempuan, bukan soal seksualitas atau orientasi seksual, tapi soal kekerasan. Nah, kekerasan atau violence ini asal katanya dari violentus. Ada akar kata vi atau vis di situ, yang berarti kekuasaan atau power atau force. Nah, tindakan powerful person to powerless. Karena itu kalau kita bicara soal powerful person to powerless, maka mau tidak mau kita bicara soal konsen, soal persetujuan atas tindakan si powerful ini kepada si powerless. Nah, jadi kalau in consent, ketiadaan konsen di sini, maksudnya adalah ketiadaan persetujuan atas tindakan kekuasaan atau force yang dilakukan kepada orang tersebut. Nah, jadi di situ sebenarnya yang kenapa pilihannya menjadi kekerasan. Nah, karena kamar pembahasan dalam RUU ini adalah kekerasan,
maka yang tadi disampaikan itu mungkin ada yang masuk dalam kamar itu, kamar pembahasannya, tapi juga ada yang di luar itu, ya. Kalau misalnya banyak tadi soal feminist legal theory, soal LGBT dan sebagainya, soal moralitas. Nah, mungkin itu kamarnya kamar pembahasan kita tentang moral bangsa, tentang perkawinan atau undang-undang lain dengan klasifikasi yang lain. Tapi kalau ini kita bicara memang tentang kekerasan seksual. Nah, berikutnya tadi juga disinggung soal feminist legal theory, ya. Saya selama 10 tahun dari tahun 2005 mengajar filsafat hukum di UI, tapi bukan di bukan di Fakultas Hukumnya, tapi di FIB, ya, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, feminist legal theory ini adalah perluasan dari critical legal studies yang berkembang di kalangan legal scholars. Jadi teori ini mengkritisi pandangan hukum liberal yang selama ini dilihat sebagai suatu tanaman yang sudah ajak, tapi mencoba mengkritisi bahwa ternyata ada ketimpangan keadilan gender di situ. Jadi sebenarnya feminist legal theory biasa saja, tidak perlu kita harus khawatir. Salah satu yang menjadi capaian misalnya di Indonesia dengan pendekatan feminist legal theory ini adalah Undang-Undang Pemilu, affirmative action 30%, Undang-Undang KDRT. Nah, apakah yang seperti itu juga akan kita permasalahkan? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Nah, jadi itu gambarannya. Menurut saya kita harus tempatkan lagi sesuai dengan kamarnya, karena saya tidak melihat ada soal LGBT dalam RUU ini. Ada soal aborsi, ada soal zina dilegalkan, ada soal pengaturan mengenai cara berpakaian yang akan dibebaskan, ya, seperti kesimpulan dalam presentasi yang tertulis yang sempat saya baca. Nah, jadi biarlah nanti kita akan terima ini semua sebagai masukan, cuma kita harus letakkan sesuai dengan kamarnya masing-masing. Jadi terima kasih atas masukannya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang memberikan masukan ini memiliki niat yang sangat baik, ya, untuk menjaga moral bangsa ini. Dan kita akan diskusikan hal tersebut sesuai dengan tema klasifikasinya nanti pada saat pembahasannya. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.